Shalom. Selamat beribadah untuk pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat bergabung di live streaming ibadah raya JKI Keluarga Allah. Mari kita berdoa sebelum kita memulai. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan buat hari ini. Kami boleh memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Ini karena kasih anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami ya Bapa. Kami boleh bernafas pagi hari ini ya Tuhan. Ini anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami untuk kami dapat mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Berkati ibadah pagi hari ini, biarlah Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami ucap syukur dan kami akan mulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kemuliaan-Mu ya Bapa turun atas setiap kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan. Penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan. Penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan. Penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Haleluya Yesus. Kemuliaan Tuhan telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kemuliaan Tuhan telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan. Penuaian besar sungguh terjadi.
Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bertahtalah di atas setiap puji-pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersuka di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Begitu besar kasih-Mu ya Tuhan atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Haleluya Yesus. Begitu besar kasih yang tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada berkesudahan, masa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya
baik setiap kami selalu baru ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya Kau kekuatan di hidupku ya Bapa. Apapun keadaan kami ya Tuhan, kekuatan yang baru setiap hari ya Tuhan Kau berikan bagi setiap kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Hanya Kau penolong yang setia ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya Kau kekuatan di hidupku, hanya Kau penolong yang setia. Tak pernah Kau tinggalkan diriku, sebab Engkau Bapa-Ku bukan aman bersamamu. Walau lewati lembah yang gelap, sebab tangan-Mu menopang hidupku, besertaku sepanjang jalanku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau kekuatan di hidupku, hanya Kau penolong yang setia. Tak pernah Kau tinggalkan diriku, sebab Engkau Bapa-Ku yang baik. Bukan aman, bukan aman bersamamu. Walau lewati lembah yang gelap, sebab tangan-Mu menopang hidupku, besertaku sepanjang jalanku. Bukan aman bersamamu, walau lewati lembah yang gelap, sebab tangan-Mu menopang hidupku, besertaku sepanjang jalanku. Bukan aman bersamamu, walau lewati lembah yang gelap, sebab tangan-Mu menopang hidupku, besertaku sepanjang jalanku. Bukan aman bersamamu ya Bapa, kami aman bersamamu ya Tuhan. Sebab tangan-Mu menopang hidupku, besertaku sepanjang jalanku. Bukan aman. Mari untuk hamba-Nya kami persilakan. Lembah yang gelap, sebab Tangan-Mu menopang hidupku, besertaku sepanjang. Mari sekali lagi, bukan aman bersamamu, bukan aman bersamamu. Yes, amin Tuhan. walau lewati Di lembah yang gelap, sebab tangan-Mu menopang hidupku, besertaku sepanjang jalan.
besertaku, besertaku sepanjang besertaku, besertaku sepanjang jalan. Terima kasih Tuhan, kami aman bersamamu Tuhan, sebab Engkau adalah tempat persembunyian kami. Engkau memagari hidup kami dengan perlindungan-Mu Tuhan yang hebat Bapa. Terima kasih, dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau urapi hamba-Mu ini ya Bapa yang sederhana. Biarlah setiap firman-Mu ini boleh memberkati setiap jemaat-Mu, setiap pemirsa yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa Bapa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom semua pemirsa yang ada di rumah. Kami bersyukur pagi hari ini boleh kita join bergabung dalam ibadah live streaming JKI Keluarga Allah. Haleluya. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita seringkali pernah kita bicara secara tidak sengaja Bapak Ibu. Aku lagi dicobai sama Tuhan. Aku lagi mengalami masalah. Aku harus sabar, diuji sama Tuhan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, saat ini kita belajar siapa sebenarnya yang mencobai kita. Pencobaan itu datang dari mana? Pencobaan mendatangkan sukacita buat kita semua. Haleluya. Bapak Ibu, pencobaan bukan berasal dari Allah. Tapi Allah mengizinkan kita dicobai dalam batas kemampuan kita. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu, pencobaan itu bukan berasal dari Allah, tapi Allah mengizinkan kita dicobai dalam batas kemampuan kita. Mari kita buka di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Segala masalah apapun yang kita hadapi hari ini Bapak Ibu, itu tidak pernah berasal dari Allah. Apapun yang saat ini kita alami, masalah, sakit, penyakit, itu tidak datang dari Allah Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah melakukan hal yang buruk kepada kita. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, Tuhan itu sifatnya penuh dengan kasih. Tuhan Yesus sifatnya penuh dengan belas kasihan. Oleh karenanya, pencobaan itu bukan berasal daripada Allah. Jikalau Tuhan diizinkan pencobaan itu datang, percayalah bahwa masalah itu tidak datang dengan tanpa maksud yang lain. Masalah itu datang atas seizin Tuhan Bapak Ibu. Amin. Kita harus percaya Bapak Ibu bahwa apapun masalah yang datang itu Tuhan izinkan. Mari kita baca kembali dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pemirsa yang dari rumah boleh membuka Alkitabnya, boleh membuka handphonenya untuk membaca firman Tuhan. Pagi hari ini kita buka dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Hidup kita ini ibaratnya gelas Bapak Ibu. Daya tampung kita itu seperti gelas. Tidak mungkin Tuhan izinkan ujian itu datang sebesar ember, air di dalam ember. Jikalau air di dalam ember itu dituang di gelas, maka gelas ini gak akan sanggup menampungnya Bapak Ibu. Tuhan tidak akan izinkan seperti itu. Jikalau masalah datang, itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kemampuan kita itu sebesar gelas Bapak Ibu, mungkin pencobaan yang datang itu hanya sebesar cangkir. Jadi kita tetap bisa menampungnya, kita tetap bisa menanggungnya Bapak Ibu. Dan semuanya dalam kendali Tuhan.
kita sebagai manusia, saya sangat yakin, saya sendiri juga mengalami bahwa hidup kita itu tidak lepas dari namanya tantangan, masalah, pergumulan, sepertinya nggak ada habis-habisnya. Kenapa sih Tuhan sampai izinkan itu terjadi, Bapak Ibu? Katanya kan Tuhan mengasihi kita, kenapa sih Tuhan sampai izinkan masalah itu bisa datang terjadi? Mari kita pelajari kisah Ayub. Ayub satu-satunya Bapak Ibu yang saya baca, yang Tuhan bilang bahwa Ayub itu manusia yang saleh, manusia yang sangat jujur. Itu Tuhan sendiri yang bilang loh Bapak Ibu, bukan manusia. Tuhan bilang Ayub itu jujur, Ayub itu saleh. Tapi walaupun Ayub itu jujur saleh, tetap Tuhan izinkan masalah itu datang. Hidupnya juga banyak masalah Bapak Ibu. Mari kita baca Bapak Ibu, kita pelajari kisah Ayub di pagi hari ini. Kita buka dalam Ayub pasal 1 ayat 7 sampai 9. Saya bacakan Bapak Ibu. Ayub pasal 1 ayat 7 sampai 9. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ayat yang ke-7, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Jadi iblis itu kerjaannya keliling bumi Bapak Ibu. Dia menjelajah mana nih yang bisa buat sasarannya iblis. Iblis itu seperti singa yang mengaum yang siap menerkam kita Bapak Ibu. Ayat berikutnya, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tuhan sendiri yang bilang kalau Ayub itu manusia yang saleh, manusia yang jujur Bapak Ibu. Ayat ke-9, ini iblis mulai menantang ini Bapak Ibu. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Saya ulangi lagi, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bapak Ibu, kalau hari ini, kalau doa-doamu tidak dijawab oleh Tuhan, kalau engkau sudah berdoa panjang, engkau berdoa lama, dari tahun ke tahun, tapi doamu belum dijawab, engkau doa minta kesembuhan, tapi Tuhan sepertinya belum menyembuhkan, apakah engkau tetap bisa berkata, Tuhan Yesus baik? Apakah engkau bisa tetap setia kepada Tuhan kalau hari ini keadaanmu tidak baik-baik saja? Seperti yang iblis bilang, sampaikan tadi kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bapak Ibu, kalau kita dalam keadaan yang baik, kita gampang saja kita bersyukur. Terima kasih Tuhan kau baik. Saat kita diberkati Tuhan, terima kasih Tuhan kau baik. Tapi saat hutang kita sudah jatuh tempo, angsuran kita jatuh tempo, tapi kita belum ada berkat, bisakah Bapak Ibu tetap berkata, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau luar biasa? Apakah tetap bisa Bapak Ibu? Disitulah Bapak Ibu, iman Bapak Ibu diuji. Iman Bapak Ibu sepertinya terlihat saat kita kondisi terjepit. Kalau saat kondisi kita baik-baik saja, gampang banget. Yesus baik, Yesus luar biasa, gampang banget kita bersyukur. Tapi saat Anda sakit, minta disembuhkan. Sudah sakit bertahun-tahun, minta disembuhkan, tapi belum juga sembuh. Apakah tetap bisa berkata bahwa Tuhan Yesus baik? Apakah Bapak Ibu tetap setia kepada Tuhan, tetap rajin ibadah? Di situ iman Bapak Ibu diuji. Jadi Bapak Ibu, pencobaan itu datang untuk menguji iman kita. Pencobaan itu datang untuk menguji seberapa kita setia kepada Tuhan Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan dalam Ayub pasal 1, 10 sampai 12. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Yang saya garis bawahi di sini Bapak Ibu, bukankah engkau, maksudnya bukankah Tuhan yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya? Kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan khawatir Bapak Ibu. Hidup kita ini dipagari oleh Tuhan sekeliling kita.
Hidup kita ini dipagari oleh kuasanya Tuhan, sekalipun tidak terlihat secara fisik. Tapi kalau hidup kita sudah dipagari, maka tidak ada satu kuasa pun yang bisa mengganggu kita tanpa seizin Tuhan. Namanya pagar itu berguna untuk melindungi segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kalau kita ada di dalam pagarnya Tuhan, maka percayalah, kalau Tuhan tidak izinkan, maka tantangan tidak akan pernah datang. Seandainya masalah itu datang, Tuhan tetap pegang kendali, Bapak Ibu. Dia nggak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Ayat yang ke-11, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Di sini sikap hati kita harus terlihat. Saat tantangan datang, apakah kita akan mengutuki Tuhan? Apakah kita akan mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan kecewa kepada Tuhan? Tuhan kok gini sih Tuhan? Kenapa toh Tuhan? Di sini akan terlihat kualitas iman kita Bapak Ibu saat kita diuji Bapak Ibu. Ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Sekalipun masalah itu datang, percayalah semuanya tetap dalam kendali Tuhan. Karena apa? Karena kita dipagari oleh Tuhan. Semuanya dalam kendali Tuhan. Iblis tidak akan bisa mencobai kita karena kita semuanya ada di dalam pagarnya Tuhan. Dan pencobaan itu tidak akan pernah datang melampaui kekuatan kita Bapak Ibu. Anak Tuhan akan selalu dilindungi Tuhan. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu. Pencobaan itu tidak pernah berasal dari Allah. Tapi yang benar adalah pencobaan itu diizinkan Tuhan datang untuk menguji iman kita. Sekarang pertanyaannya, saat ini bangsa kita bahkan dunia sedang menghadapi corona. Corona itu datang dari mana Bapak Ibu? Corona tidak akan pernah datang tanpa seizin Tuhan. Dan corona bukan berasal dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mereka-rekakan hal yang jahat. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan Bapak Ibu. Saya mau menyaksikan sedikit Bapak Ibu. Awal Juni kemarin Tuhan izinkan saya, istri dan anak saya menerima badai corona dalam hidup saya Bapak Ibu. Jadi awal Juni saya, anak dan istri positif untuk corona. Tapi saya dan keluarga gak merasakan apa-apa Bapak Ibu. Saya sampai bingung, saya ngobrol dengan atasan saya Bu Ailing. Bu saya ini gak apa-apa loh Bu, saya gak ngerasa apa-apa. Tapi hasil tes berkata lain, hasil tesnya positif Bapak Ibu. Hasil antigen, hasil PCR itu positif buat saya. Bisa nggak merasakan apa-apa Bapak Ibu? Seketika itu rasanya kok sedih gitu Bapak Ibu. Mentalnya rasanya down. Aduh corona ya, karena selama ini saya lihat corona itu kalau di TV-TV itu kayaknya jahat banget gitu Bapak Ibu. Mematikan Bapak Ibu. Bahkan beberapa hamba Tuhan sudah ada di surga karena corona diizinkan untuk dia alami Bapak Ibu. Saat itu secara mental shock Bapak Ibu. Hari pertama, hari kedua saya stres Bapak Ibu. Apalagi langsung datang ke rumah itu dari desa, dari Babinsa, dari perawat itu langsung datang ke rumah saya langsung dipasang spanduk isolasi mandiri gede gitu Bapak Ibu. Secara mental tuh rasanya sedih Bapak Ibu. Saya sampai segitunya sih, tapi saya tahu tujuannya pemerintah itu kebaikan supaya nggak ada yang datang ke rumah saya supaya nggak tertular Bapak Ibu. Akhirnya ya sudah kami isolasi di rumah. Tapi saya ambil sikap bersama istri, bersama anak, kami tetap mau bersuka cita. Saya tidak mau dikalahkan oleh rasa takut dengan corona. Saya di rumah tetap memuji Tuhan, saya gitar, main musik, bahkan saya rekam Bapak Ibu. Saya foto setiap kegiatan saya bersama anak istri di rumah. Hari pertama, hari kedua itu rasanya sedih. Hari berikutnya, spanduk isolasi mandiri itu akhirnya buat saya ajang untuk selfie Bapak Ibu. Saya sudah foto-foto dengan latar belakang isolasi mandiri gitu Bapak Ibu. Kalau dari situ saya mungkin mengambil sikap Tuhan kok kayak gini ya, malah
orang Jawa bilang lokro, mungkin virus itu akan semakin kuat. Corona ini kalah hanya dengan imun kita. Kalau kita bahagia, hati yang gembira adalah obat. Di situ maka imun tubuh kita akan naik, Bapak Ibu. Dan puji Tuhan selama menjalani masa isolasi dan sampai negatif kurang 1 bulan lebih, Bapak Ibu, sampai benar-benar negatif. Itu biasa-biasa saja. Yang saya saksikan anak saya Samuel yang umur 9 tahun, umur 9 bulan, tapi ada terpapar corona, Bapak Ibu. Pertama itu city value-nya begitu PCR, city value itu 38, Bapak Ibu, untuk SEM. Kalau negatif itu 40, tapi kalau di bawah 40 itu masih positif 38. Tapi artinya PCR itu hasil city value itu tidak menentukan ini sembuh atau enggak, tidak, Bapak Ibu. Kalau tidak ada gejala, yang penting isolasi mandiri 10 hari, bahkan 14 hari, itu kalau sudah enggak ada gejala itu sudah sembuh, Bapak Ibu. Nah, anak saya Sam itu dalam kata orang kalau corona itu sangat berbahaya. Tapi anak saya itu masih tetap aktif, makan lahap, tetap senyum-senyum, tetap tertawa, Bapak Ibu. Saya puji Tuhan semuanya tetap dalam kendalinya Tuhan, Bapak Ibu. Saya setiap hari saya perkatakan semua dalam kendali Tuhan. Semua dalam kendali Tuhan. Tidak ada pencobaan yang datang itu melebihi kemampuan kita, Bapak Ibu. Manusia itu biasa maunya hanya menerima berkatnya, hanya mau menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, nggak mau ada masalah. Padahal mujizat itu terjadi ketika masalah itu datang. Jadi mujizat terjadi ketika masalah datang. Kalau masalah nggak datang berarti tidak ada mujizat. Kalau masalah tidak hadir dalam hidup kita berarti tidak ada mujizat, Bapak Ibu. Saya mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, sekalipun kami sekeluarga terpapar corona, tapi kami sehat-sehat saja, baik-baik saja. Orang pada bilang, sabar ya Mas, nggak apa-apa ya Mas. Saya malah bingung, lah emang kenapa saya sabar? Saya nggak merasa apa-apa, saya baik-baik saja. Saya di rumah itu happy, Bapak Ibu. Gimana nggak happy? Karena saudara saya, kakak-kakak saya mengirimi setiap hari, ngirimi makanan, ngirim susu gitu, Bapak Ibu. Gimana saya nggak happy? Bahkan dapat bantuan sembako, Bapak Ibu. Walaupun saya kumpulkan kemudian saya berikan lagi, Bapak Ibu. Tapi itu happy buat saya, Bapak Ibu. Setelah itu, setelah 2 hari saya menikmati masa-masa isolasi. Saya bisa, kalau saya malah sama istri saya bilang, kita harus terima kasih sama corona. Emang kenapa? Kalau nggak ada corona, papa nggak akan nunggui Sam, nggak akan nunggui mama selama 40 hari di rumah. Bisa libur gitu, Bapak Ibu. Gitu, Bapak Ibu. Itu semuanya berkat kemurahan Tuhan, Bapak Ibu. Kami nggak ada gejala, Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita akan membedakan mana ujian, apakah itu ujian, apakah itu pencobaan. Test versus temptation, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh lihat di slide-nya yang ditampilkan, Bapak Ibu. Tes bahasa Indonesianya itu ujian, sedangkan temptation itu pencobaan, Bapak Ibu. Tuhan mengizinkan kita itu diuji, tapi iblislah yang mencobai, Bapak Ibu. Jadi pencobaan itu datang daripada iblis, sedangkan Tuhan itu izinkan. Kalau Tuhan gak izinkan, pencobaan itu gak datang. Nah, dalam Alkitab bahasa Indonesia itu hanya menggunakan kata pencobaan. Tetapi dalam bahasa aslinya, Bapak Ibu, itu ada 2 kata. Ada yang memakai pencobaan, ada yang memakai ujian. Pencobaan itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk ngetes iman dan ketaatan kita itu bagaimana, Bapak Ibu. Apa kita tetap bersyukur saat kita pas-pasan? Apa kita bersyukur saat kita kekurangan, masih dalam keadaan belum ada berkat? Apa kita tetap bisa bersyukur saat kondisi kita masih belum sehat? Nah, Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang
untuk menguji iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Saat kita Bapak Ibu menghadapi pergumulan, ada peringatan Tuhan yang diberikan. Kita buka dalam 1 Korintus 10 ayat 6 sampai 10. Di situ judul berikutnya Israel sebagai suatu peringatan. Jadi Tuhan inginkan saat kita menghadapi tantangan pencobaan, kita harus ingat perjalanan bangsa Israel. Saat kita berjalan di padang gurun, saat kita ada masalah, kita ingat perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Bapak Ibu. Yang pertama, peringatan dalam menghadapi pergumulan yang pertama, jangan berbuat jahat. 1 Korintus 10 ayat 6. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Saat ada masalah, itu kadang membuat kita itu Bapak Ibu, menutup akal sehat kita. Saat kita ada masalah, kita bisa berbuat jahat. Misalnya Bapak Ibu, saat kita uang kita pas-pasan, ada kecenderungan kita untuk berbuat jahat, misalnya mencuri, mengambil apa yang bukan hak kita, ataupun melakukan tindakan fraud kalau di kantor, atau melakukan korupsi Bapak Ibu. Nah, atau mungkin kita punya rekan bisnis yang berkhianat kepada yang nggak baik Bapak Ibu, yang menipu kita. Dia baik sama kita, akhirnya kita menjalin kerjasama, akhirnya menipu kita malah. Bapak Ibu, Tuhan bilang jangan berbuat jahat. Artinya saat ada orang yang menjahati kita, tidak perlu kita balas dengan kejahatan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan Bapak Ibu. Ketika kita dijahati orang, kita ikhlaskan. Kita ingat dengan kisahnya Yakub. Kisahnya Ishak Bapak Ibu. Waktu Ishak menggali sumur untuk ternaknya, untuk yang lain Bapak Ibu, bangsa Filistin merampasnya, merampok sumur itu. Bagaimana sikap Ishak? Ishak merelakannya, Ishak mengikhlaskannya. Ya sudah, kalau punya aku diambil orang, ya sudah gitu Bapak Ibu. Nah, tapi apa yang terjadi setelah itu? Ishak semakin diberkati Tuhan. Di mana dia menggali sumur yang baru, di situ airnya berbual-bual. Padahal secara logika daerah itu padang gurun, susah sekali untuk menggali sumur. Tapi di mana Ishak menggali sumur, di situ berkat Tuhan selalu mengalir, airnya banyak. Demikian juga kita. Saat berkat atau saat rezeki kita mungkin diambil oleh orang lain Bapak Ibu, sudah ikhlaskan saja. Katanya kita ingat bahwa rezeki itu, ada orang bilang rezeki itu tidak pernah tertukar Bapak Ibu. Kalau saat ini kita diambil orang, proyek kita diambil orang, pekerjaan kita diambil orang, ya sudah biarin aja. Percaya pasti Tuhan akan ganti dengan yang berlipat kali Bapak Ibu. Rezeki tidak akan pernah tertukar. Berkat Tuhan tidak akan pernah tertukar Bapak Ibu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, peringatan dalam menghadapi pergumulan. 1 Korintus 10 ayat 7. Jangan lari kepada Allah lain. Supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Saat doa tidak dijawab, saat masalah datang, carinya teman bukan Tuhan. Itu berhala Bapak Ibu. Berhala itu menempatkan segala sesuatu lebih dari hidup kita. Lebih daripada Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita tempatkan lebih dari Tuhan itu namanya berhala Bapak Ibu. Berhala itu tidak hanya bicara dengan kita punya patung, misalnya kita patung disembah, pohon disembah, enggak Bapak Ibu. Saat kita punya masalah tapi kita enggak datang sama Tuhan, kita datang malah sama teman, kita datang malah sama saudara yang kita anggap dia mampu memberikan jalan keluar, itu namanya sudah berhala Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau dikatakan menyembah berhala, mari selalu andalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Seperti bangsa Israel saat dia di padang gurun, bukannya malah mencari Tuhan, tapi malah membuat patung Bapak Ibu. Betapa Tuhan sedih mengenai hal itu. Kadang secara nggak sengaja kita juga bisa menjadi penyembah berhala loh Bapak Ibu. Misalnya saat anak kita sakit atau kita sakit, pertama pasti respon kita sudah bingung cari obat, sudah bingung
mau dokter yang mana, sudah bingung apa nih, obatnya apa nih di apotek Bapak Ibu. Sikap anak Tuhan yang benar ketika semuanya datang, saat kita datang, mari kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu, minta hikmat Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Setelah itu Tuhan beri hikmat, harus beli obat apa, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nah, di tengah setiap persoalan kita, selalu datanglah kepada Tuhan. Jangan datang kepada yang lain. Pertama datanglah kepada Tuhan Bapak Ibu. Bahkan ekstrimnya ketika masalah datang, jangan datang kepada hamba Tuhan. Maksudnya kadang ada kita terlalu memberhalakan hamba Tuhan. Kalau nggak didoakan sama pendeta A, saya nggak akan sembuh. Kalau nggak didoakan sama pendeta B, saya merasa rasanya kurang. Nah sekarang pertanyaannya, yang menyembuhkan itu pendeta atau Tuhan? Yang menjawab doa Bapak Ibu itu pendeta atau Tuhan? Didoakan sama siapa saja itu sama Bapak Ibu. Karena yang menjadi sumber penyembuh kita, sumber jawaban kita itu hanya Tuhan Yesus. Baik, berikutnya peringatan dalam menghadapi pergumulan. Jangan tidak setia kepada firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Firman Tuhan itu seperti GPS. Firman itu seperti Google Map, petunjuk jalan kita. Apa yang harus kita lakukan itu ada. Di situ banyak janji-janji Tuhan. Di situ ada hal yang bisa menguatkan hati kita. Sangat biasa. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri waktu di padang gurun juga menghadapi pencobaan dari iblis Bapak Ibu. Ingat saat iblis Tuhan bilang, iblis bilang kepada Tuhan, kalau engkau memang Tuhan, engkau jatuhkanlah dari bumbungan bait Allah, maka malaikat akan menopang kakimu. Tapi Tuhan tidak melakukannya, Tuhan malah melawannya dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Nah, jangan pernah mencobai Tuhan. Sebesar apapun kalung salib yang Bapak Ibu pakai nih, oke saya pakai kalung salib karena saya anak Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak sekali pakai kalung salib besar, tapi kalau misalnya tidak jaga diri, tidak menjaga kesehatan, tetap aja Bapak Ibu bisa tetap kena COVID, tetap bisa kena corona, bisa tertular penyakit Bapak Ibu. Sebesar apapun kalung salib yang Bapak Ibu pakai. Artinya kita jangan mencobai Tuhan, misalnya mentang-mentang aku anak Tuhan, aku punya salib gede, pencobaan nggak akan pernah datang, sakit nggak pernah datang Bapak Ibu. Enggak menjalankan protokol kesehatan, tetap aja bisa kena COVID Bapak Ibu. Bahkan kita pernah mendengarkan, imanmu gimana, masa baru corona aja sudah enggak ibadah. Seperti itu biasanya. Sudah dilarang untuk melakukan ibadah secara ibadah onsite atau ibadah offline. Masih ada aja yang ngeyel. Akhirnya ngeyel enggak taat aturan, akhirnya bisa kena COVID Bapak Ibu. Awal-awal dulu ada salah satu gereja, dia tetap menjalankan ibadah, akhirnya pendetanya kena COVID, jemaat ada yang kena COVID Bapak Ibu. Kita harus taat dengan peraturan sudah dibuat oleh pemerintah, karena itu semua untuk kebaikan kita Bapak Ibu. Jangan pernah mencobai Tuhan, jangan pernah kita menantang Tuhan. Tuhan, kalau engkau enggak memberkati aku enggak akan ke gereja, aku akan meninggalkan engkau. Mungkin Tuhan bilang, ya sudah sana pergi gitu ya Bapak Ibu ya. Kita nggak usah menantang Tuhan Bapak Ibu. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Kita nggak usah nekat Bapak Ibu ya. Baik, yang terakhir peringatan dalam menghadapi pergumulan. Janganlah kamu bersungut-sungut tapi bersyukur. Kita buka 1 Korintus 10 ayat yang 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Bersungut-sungut itu bahasa Jawa ini mengerusulo aja. Isinya itu mengeluh aja. Hari ini jam 8 sambat pusing, jam 10 sambat perutnya sakit, jam 11 sambat apalagi ya, kakinya sakit misalnya kata gitu. Yang diucapkan tuh hal-hal yang negatif gitu Bapak Ibu. Itu namanya nggak pernah bersyukur tapi bersungut-sungut Bapak Ibu. Daripada bersungut-sungut, lebih baik katakan hal-hal yang positif. Aku diberkati, hidupku diurapi Tuhan. Ingat Bapak Ibu bahwa perkataan anak Tuhan, perkataan kita, perkataan orang benar itu diurapi oleh Tuhan. Apa yang kita katakan itu terjadi Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu bilang uripku kok, hidupku kok sengsara terus, hidupku kok kayak gini-gini terus, ya akan selamanya Bapak Ibu akan mengalami hal-hal yang kayak gitu terus. Tapi coba mulai sekarang perkatakan, hidupku diberkati Tuhan, sakitku sudah sembuh, walaupun secara realita, secara kenyataan Bapak Ibu masih sakit. Tapi kebenarannya disampaikan firman Tuhan bahwa kita ini sudah sempurna, kita disembuhkan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu mulai sekarang perkatakan hal-hal yang positif. Kita harus bisa bersyukur, kita harus bisa berterima kasih dengan apapun yang sudah Tuhan berikan pada kita. Walaupun mungkin saat ini masih sakit, katakan aku sudah sembuh, aku sudah sehat gitu Bapak Ibu. Karena perkataan kita apa? Diurapi. Perkataan kita ini diberkati Tuhan. Apa yang kau katakan itu yang akan terjadi Bapak Ibu. Haleluya. Nah, di slide berikutnya Bapak Ibu, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan? Katanya Tuhan baik. Katanya Tuhan baik. Kok masih saja menghadapi pencobaan? Nah, yang pertama Bapak Ibu, mengapa Tuhan izinkan kita mengalami percobaan? Yang pertama, untuk merendahkan hati kita supaya kita mengandalkan Tuhan. Ulangan 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kadang kita ini merasa hebat Bapak Ibu. Aku sudah bisa, aku udah keren kok. Jabatanku di kantor tuh tinggi kok, keren. Kita merasa hebat, aku udah gak butuh Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, apapun saat kita ini, apapun posisi kita saat ini, kita harus tetap rendah hati. Karena apa pencapaian kita, berkat kita saat ini semuanya hanya berasal dari Tuhan. Kalau tanpa Tuhan kita ini gak ada apa-apanya. Kita ini nothing Bapak Ibu, gak ada apa-apanya kalau tanpa Tuhan. Nah, masalah datang itu untuk mengajarkan kita itu untuk rendah hati. Masalah datang itu untuk mengajarkan kita itu untuk selalu mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu kata firman Tuhan dalam Yeremia Bapak Ibu. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus rendah hati. Dalam masa corona ini, yakinlah Bapak Ibu, seberat apapun pasti Tuhan sertai. Pasti Tuhan akan cukupkan sehingga kita nggak akan kekurangan. Apakah ada yang hari ini nggak bisa makan? Saya rasa nggak ada ya Bapak Ibu ya. Tuhan selalu cukupkan. Entah itu berkat dari mana, entah itu pertolongan Tuhan datang dari mana. Yang pasti Tuhan akan menyertai kita. Andalkan Tuhan. Karena kita ada sekarang itu hanya karena Tuhan. Haleluya. Yang kedua, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan? Untuk menguji ketaatan kita dan mengajar kita untuk hidup takut akan Allah. Ulangan 8 ayat ke-6, mari kita baca. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Padang gurun atau ujian hidup itu akhirnya membuat kita tahu seberapa taat sih kita sama Tuhan. Kalau kita nggak akan menghadapi ujian, kita nggak akan tahu kadar ketaatan kita, kadar kesetiaan kita kepada Tuhan itu sampai sejauh apa Bapak Ibu. Masalah dipakai Tuhan untuk membersihkan hidup kita yang lama, membersihkan hidup kita dari cara-cara yang lama. Kalau dulunya kalau ada masalah kita dijahati sama orang, kita akan membalas kejahatan. Kalau kita dijahati sama orang, kita santet teman itu. Mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan masalah datang itu menguji kita, membersihkan kita. Oh, masalah datang, aku dijahati teman. Tuhan bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Akhirnya kita doakan, kita berkati dia sekalipun dia jahat sama kita. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Semakin kita taat dan semakin kita merendahkan hati, maka masalah yang Bapak Ibu hadapi itu semakin cepat selesai. Saya ulangi Bapak Ibu. Semakin kita taat dan semakin kita merendahkan hati, semakin masalah itu datang. Jadi semakin berat hidup kita, maka semakin kita harus tetap semakin erat melekat kepada Tuhan. Jangan malah semakin kendor Bapak Ibu. Gaspol terus Bapak Ibu untuk setia kepada Tuhan. Apapun kondisinya.
kondisi diberkati, kondisi belum diberkati, kondisi sakit, kondisi belum sembuh, kondisi sehat, kita tetap setia kepada Tuhan Bapak Ibu. Dan yang ketiga, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan? Untuk mengajar kita untuk tidak tinggi hati dan melupakan Tuhan. Mari kita buka Ulangan 8 ayat 11 dan 14. Ayat 11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Ayat 14. Janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Segala pencapaian Bapak Ibu saat ini, entah apapun posisi Bapak Ibu saat ini, entah bagaimana keadaan ekonomi Bapak Ibu saat ini, segala pencapaian itu semua karena Tuhan. Bersyukur mungkin di kantor, di pekerjaan Bapak Ibu menduduki jabatan yang baik. Tapi ingat, itu bukan karena kuat gagah Bapak Ibu, tapi itu semua karena Tuhan. Itu semua karena berkat Tuhan Bapak Ibu. Atau bahkan mungkin saat ini kita dalam kondisi yang belum baik, kondisi ekonomi yang pas-pasan gitu Bapak Ibu. Tuhan sanggup membawa kita ke dalam kondisi yang gak pernah kita pikirkan. Hari ini kita pas-pasan, kita gak tahu bagaimana perjalanan hidup kita 1 bulan lagi, 2 bulan lagi. Mungkin saat ini saya masih jadi karyawan Bapak Ibu, siapa tahu 1 tahun lagi saya sudah jadi pengusaha. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, apapun saat ini kondisi Bapak Ibu, jangan sampai kita tinggi hati. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan? Untuk membuat kita mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan, yaitu untuk mengalami kebaikan Tuhan. Ulangan 8 ayat 15 dan 16. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air, dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Saat ini Bapak Ibu menghadapi hal-hal yang gak baik, misalnya menghadapi masih ada tantangan, menghadapi masalah Bapak Ibu. Itu proses dari Tuhan, tapi ujung-ujungnya akan mendatangkan kebaikan buat Bapak Ibu. Ayat 16, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Bapak Ibu, bahwa Tuhan bilang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Waktu saya kena corona Bapak Ibu, saya ngobrol dengan atasan saya, dengan Bu Ailing. Bu, saya kena COVID, oke. Saya nggak tahu Bu, nggak tahu apa kebaikan Tuhan dengan saya menghadapi ini. Saya dimarahi, ya kamu kok kayak gitu, kamu harusnya bersyukur loh. Dengan corona ini tapi kondisi kamu, kondisi keluargamu semuanya baik. Bahkan enggak mengalami apa-apa, enggak mengalami gejala apapun. Memang benar Bapak Ibu, saya hanya mengalami flu, kayak semacam flu biasa, itu kurang lebih 2 hari. Kurang lebih saya sama istri Bapak Ibu. Anak saya Sam juga kayak gitu, hanya mengalami kondisi agak demam Bapak Ibu. Cuman sehari 2 hari, habis itu selesai, udah enggak ngerasa apa-apa. Saya sama Mbak Aling sampaikan, itu semuanya kebaikan Tuhan, itu harus kamu tahu. Oh iya, padahal di banyak yang mungkin ada yang sampai di rumah sakit, ada yang sampai harus dipakai oksigen. Bapak, saya lihat di medsos itu hampir setiap hari itu ada berita duka Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur bahwa apa yang saya alami mendatangkan kebaikan buat saya. Semuanya dalam kendali Tuhan. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang saat ini menghadapi pergumulan, percayalah pasti ada kebaikan Tuhan di atas segala hal yang tidak enak yang Bapak Ibu hadapi saat ini. Apapun itu Bapak Ibu. Di masa susah, kita mungkin saat ini kan susah ya Bapak Ibu ya, masa pandemi ini. Tiba-tiba susah, tiba-tiba ada berkat. Saat tagihan kita jatuh tempo, tiba-tiba ada kerjaan yang kita kerjakan, ada orderan masuk yang datang.
Saat mungkin waktunya bayar anak sekolah, biaya anak-anak sekolah, ada berkat yang tidak pernah kita pikirkan Bapak Ibu. Semua itu tuh kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Ingat, mujizat itu terjadi saat ada tantangan. A itu terjadi kalau ada B. Kita nggak akan bisa mengharapkan A kalau B ini nggak terjadi. Kita nggak akan bisa mengharapkan terjadi mujizat kalau masalah itu nggak datang. Jadi relakan hatimu saat menghadapi tantangan, saat menghadapi masalah. Relakan hatimu karena setelah itu pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti ada berkat Tuhan yang Bapak Ibu alami. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Yesus baik, tidak pernah tinggalkan kita Bapak Ibu. Yang terakhir kesimpulannya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu hidupmu sekarang sedang tidak baik-baik saja. Saya undang pemain musik untuk boleh maju ke depan. Mungkin saat ini hidupmu sekarang sedang tidak baik-baik saja. Tapi percayalah Bapak Ibu, bahwa kesukaranmu, masalahmu, pergumulanmu, Tuhan tolong dengan caranya yang ajaib. Amin. Mungkin hidupmu sekarang sedang tidak baik-baik saja. Mungkin hidupmu sekarang masih sakit, belum disembuhkan, sakit bertahun-tahun. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan menolongnya dengan cara yang ajaib. Semuanya dalam kendali Tuhan. Jangan takut dengan masalah, jangan takut dengan tantangan. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Kita hanya memandang wajah Tuhan. Ku pandang wajah-Mu Tuhan. Kami berseru kepadamu Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu pemirsa di rumah. Kita tundukkan, kita tutup mata kita. Pergumulan apapun saat ini Bapak Ibu, serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu berdoa. Tuhan, mungkin hidup kami saat ini sedang tidak baik-baik saja Tuhan. Kami menghadapi masa-masa padang gurun. Kami mengalami kesukaran. Kami menghadapi pergumulan. Namun kami percaya Tuhan bahwa dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau menopang kami. Dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan, Engkau menjawab setiap doa-doa kami Bapa. Saat kami susah saat ini, mungkin saat kami bergumul saat ini, berikan kami kemampuan, kekuatan untuk bisa melewatinya Tuhan. Karena kami tahu bahwa pencobaan yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Dan semua itu terjadi atas seizin Tuhan. Berikan kami damai sejahtera, berikan kami sukacita, berikan kami perlindungan Tuhan. Terlebih di masa-masa pandemi seperti ini Tuhan. Sepertinya susah, apa-apa susah Tuhan. Tapi kami percaya Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Tidak perlindungan pagar keselamatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami mau bersyukur, saat ini kami mau berkatakan hal-hal yang baik. Kami gak mau bersungut-sungut lagi Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan kekuatan yang baru buat kami bagai Raja Wali melintasi setiap badai masalah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu ini boleh termeterai dalam hati kami. Firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang berbicara sendiri Tuhan kepada setiap hati pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Yeremia. Kita bersyukur pada Tuhan hari ini. Bapa mengasihi dalam kehidupan kita. Saya mau ngajak kita semuanya, baik pemirsa yang ada di rumah, mari bersama-sama kita akan berdoa syafaat buat bangsa kita Indonesia. Kita sehati, kita sepakat bahwa doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sekarang waktunya Kau lawan Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku, curahkan Tuhan
pertobatan. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan. Kami bersepakat ya Tuhan, mengucapkan berkat atas bangsa kami. Haleluya. Hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, kami bersyukur Engkau baik Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami bersama seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan live streaming saat pagi hari ini, kami bersepakat sehati Tuhan, berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa selamatkan bangsa kami Tuhan, pulihkan negeri kami. Kami percaya kepadamu, Engkau sangat mengasihi bangsaku Indonesia. Saat ini kami berdoa, kami melepaskan shalom, damai sejahtera atas bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepadamu dengan adanya pandemi corona ini, untuk kami semakin mengikatkan hidup kami kepada Tuhan, untuk kami semakin mendekatkan hidup kami kepada Tuhan. Bahwa di muka bumi ini tidak ada yang aman. Kami aman bersamamu saja Tuhan. Terima kasih, semuanya akan mendatangkan kebaikan buat bangsa kami Indonesia. Diberkati para pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden. Tuhan memberkati para pemimpin kami dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kami serahkan TNI Polri ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Satgas COVID-19 ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan para menteri yang ada di dalam kabinet Indonesia Maju ini ke dalam tangan Tuhan. Diberkati. Dan kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di seluruh tanah air yang saat ini sedang berjuang karena terpapar positif COVID-19. Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan memulihkan mereka. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan buat setiap anggota keluarga ditinggalkan karena menjadi korban. Tuhan berikan kekuatan. Dan kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Terima kasih. Kami serahkan untuk proses vaksinasi secara nasional. Tuhan memberikan kelancaran segala sesuatunya. Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Satu hal yang kami percayai, kami bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik. Tidak ada rencana-Mu yang gagal atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih kepada Tuhan, sebab Engkau baik. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama bertemu kembali di dalam ibadah live streaming setiap hari Minggu jam 8 pagi
bersama Jemaat Kristen Indonesia Keluarga Allah. Mari bersama-sama kita akan tutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab Dia El Shaddai, Allah kita yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar. Bersama-sama katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Sebab Engkau besar Tuhan. Amin. Dia besar, El Shaddai mulia. Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. Terima kasih Bapa untuk acara ibadah secara live streaming berjalan dengan baik dan lancar. Kami persembahkan bagi kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Tuhan Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari sekarang sampai selama-lamanya Engkau sudah diberkati dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali di dalam ibadah live streaming selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.